Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Ramadan. Wasu'ila fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syekh Utsaimin ditanya, ala man yajibus siyam, atas siapa puasa itu wajib? Fa'ajab, maka beliau menjawab, as-siyamu yajibu adaan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin muqimin khalin minan mawani'. Puasa itu wajib atas setiap yang pertama muslim, kemudian balik, berakal, mampu, dan mukim, tidak safar, dan bebas dari penghalang-penghalang. Jadi ini ya 6 sifatnya. Maka adapun orang kafir, maka tidak diwajibkan berpuasa, tidak pula ibadah-ibadah yang lainnya. Dan makna perkataan kita la yajib alaih saum, tidak wajib puasa, yaitu orang kafir tersebut, artinya tidak diwajibkan ketika dia kafirnya, dan tidak juga diwajibkan untuk mengqadhanya setelah Islamnya. Akan tetapi orang kafir itu tidak diterima padanya ibadah di saat dia kafirnya. Artinya ya orang kafir itu tidak diterima amal ibadahnya, walaupun nanti pada hari kiamat mereka akan diazab akibat meninggalkan semuanya itu. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah mencegah mereka untuk diterima nafkah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula tidak diharuskan mengqadha ibadah apabila ia masuk Islam, sebagaimana Allah berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, akan diampuni untuk mereka apa yang telah berlalu. Namun ia tetap diberikan sanksi atau adab alamat taraqah min wajibat, karena ia meninggalkan kewajiban-kewajiban ketika kafirnya. Sebagaimana Allah berfirman tentang ashabul yamin yang saling bertanya tentang orang-orang yang jahat itu, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata, dahulu kami tidak sholat. Walam nakun nut'imun miskin, kami dahulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu mencemooh bersama orang-orang yang mencemooh. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami kematian. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir diadab karena dia tidak sholat, tidak zakat. Maka ini yang pertama, yaitu harus muslim. Adapun yang kedua itu harus berakal. Maka yang dimaksud dengan berakal di sini kata beliau at-tamyiz bainal asya, yaitu dia sudah memayiz. Di mana memayiz itu atas pendapat yang kuat dari pendapat para ulama itu umur 7 tahun. Maka memayiz ini merupakan dia tanda berakal. Adapun yang ketiga itu balik, dan balik itu dengan salah satu dari 3. Yang pertama, seseorang telah sampai 15 tahun, atau tumbuh rambut kemaluannya, atau keluar mani dengan lezat. Adapun wanita, maka itu dengan adanya haid, maka berarti dia sudah balik. Kemudian sifat yang keempat yaitu dia mampu untuk berpuasa. Artinya dia tidak ada kesulitan untuk berpuasa, dia mampu. Berbeda akan tetapi kata beliau, orang yang tidak mampu itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu yang tidak mampunya terus menerus, seperti orang yang sudah tua renta atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka ini cukup membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Dan tata cara memberikan makan kata beliau yaitu mengeluarkan makanan tersebut sekitar 1/4 sok. Dengan soknya Nabi SAW. Sekitar kata beliau 2 kilo 40 gram. Dengan bur yang jayid setiap harinya.
Atau yang kedua caranya dengan membuat makanan untuk 30 fakir miskin, misalnya kalau dia 30 hari tidak berpuasa, lalu ia undang ke rumahnya. Sebagaimana Anas melakukan itu ya ketika beliau telah tua. Adapun sifat yang kelima, adapun tidak mampu dari puasa yang kedua adalah yaitu tidak mampu yang masih diharapkan dia akan hilang. Seperti orang yang sakit sementara, maka dia wajib mengqadha ketika dia telah sembuh setelah Ramadan. Adapun sifat yang kelima yaitu muqim, tidak musafir. Karena orang musafir tidak wajib puasa. Ya Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, maka silahkan mengganti dengan waktu yang lain. Namun kata beliau, al-afdal an yasum ila an yashqa alaihi fal afdal aftar. Yang paling utama dia berpuasa, tapi kalau memang berat di perjalanan karena dia safar, maka yang lebih utama dia berbuka puasa. Yang keenam yaitu an yakuna khalian minal mawani, yaitu bebas dari penghalang-penghalang. Ya seperti haid bagi wanita, ya. Maka seperti ini sifatnya penghalang. Nah, ini adalah 6 sifat yang menunjukkan wajibnya puasa, dan ini saya bawakan secara ringkas dari fatwa beliau karena fatwa beliau panjang. Nah, assalamualaikum.